Halo, nama gue Fadil Syanur. Gue founder brand dari Living Meal, also creative director dari Living Meal. Kegiatan keseharian gue adalah desain, kuliah juga, dan sekarang gue lagi kuliah di Institut Teknologi Nasional. Di situ gue ambil jurusan desain produk. Jadi awal terjun dunia industri kreatif itu kita bicara throwback lagi dulu ya. Jadi waktu SMA kemarin, dimana saya dari SMP itu habitnya itu suka fashion, suka belanja segala macam gitu kan. Nah SMP pas masuk SMA, habit itu masih terbawa sampai SMA juga nih. Nah pas kelas 3 SMA itu saya melihat sebuah opportunity, sebuah peluang di mana saya melihat circle anak SMA itu punya kubunya masing-masing kan. Nah, dengan adanya peluang itu, saya berpikir daripada saya beli produk orang terus, gimana kalau saya bikin produk, terus saya coba selling ke circle yang saya lihat ini nih, peluang ini kan. Nah, cut the short story, lulus SMA itu sudah main brand, dan dimana waktu masih awal itu terjun di industri ini, masih friends and family yang beli atau teman-teman dekat dulu nih. Jadi kayak ya udah kabarin teman beli segala macam, tapi tetap branding segala macam gitu kan. Nah pas ke Bandung, lulus SMA tes kuliahnya di Bandung itu di Unpar, tapi brand udah jalan juga. Dengar kabar hasil tes di sana nggak lulus gitu. Jadi waktu di Bandung itu tes kuliah di Unpar, pas hari H itu tes, setelah itu nunggu kabar hasilnya nggak lulus. Jadi gue decide untuk stay 1 bulan di Bandung untuk urus brand saya sendiri, dan pastinya belajar desain, production, timeline marketing segala macam itu overall di Bandung kemarin. Nah balik itu Makassar, ngobrolin tim sama orang tua, sharing gimana gininya, tapi dengan saya pemikiran punya passion yang kuat di industri saya, which is di fashion gitu. Nah saya lebih tekad untuk gap year 1 tahun dulu nih, walaupun orang tua untuk maksa kuliah tahun itu, tapi di sisi lain saya ngikutin kata hati saya sendiri. Jadi sesuai dari 1 tahun itu saya coba gap year, dan di industri yang kreatif ini betul-betul saya merasakan sebuah experience yang sangat berbeda, karena pastinya ya mulai dari umur saya, di mana saya memulainya itu di umur 18 tahun ya, dan saya 18 tahun dengan keadaan ya anak muda, di mana kita tahu anak muda jiwanya masih koar-koar kan, tapi di sisi lain saya coba memilih ambil jalan untuk coba fokus di usia itu, dan betul-betul kayak ya udah ini passion, saya coba jalankan dan saya coba kemas jauh lebih fokus aja sih. Oke, ini pertanyaan menarik juga nih. Jadi kenapa di antara industri kreatif saya memilihnya clothingan? Karena saya punya 1 kakak, saya 2 orang bersaudara. Nah kakak saya itu kuliah di Australia. Nah dia itu jualan brand-brand hypebeast, dia bawa pulang dari Australia. Nah itu salah satu source inspirasi saya juga. Jadi pas kalau datang tuh di Makassar, dia unboxing, dengan saya kayak lihat bagus juga ya, tapi harganya mahal-mahal juga gitu. Nah di situ hobi-hobi passion saya terhadap fashion tinggi banget dari dulu, dan saya melihat sebuah inspirasi yang baru dari Australia, kakak saya bawa barang. Di situ saya makin terpacu untuk kayaknya kalau saya buat produk sendiri dan bikin desain ala-ala taste karakter saya sendiri, kayaknya lebih menarik nih. Dengan yang saya cerita tadi soal peluang di SMA itu, ya itu yang salah satu hal yang bikin saya terjun di industri ini, sehingga pilihan arah saya adalah spesifiknya clothing brand ini.
Kalau masalah ini sekarang kan lagi di keadaan clothingan, dimana personal orang masing-masing menurut saya ya harus mempunyai perspektif, harus terus ekspansi, entah dari knowledge atau dari bisnis, harus ekspansi bisnis baru. Nah, dengan saya bilang begitu, mungkin suatu saat someday bakal ada ekspansi sih ke bisnis yang lain. Paling misalnya kalau dari pikiran saya kemarin, dengan saya cerita sedikit, jadi awal pandemi kemarin masuk itu, dimana clothing brand ini udah jalan, tapi karena ya pastinya semua bisnis berdampak, bahkan apapun berdampak juga kan. Nah, pas itu saya berpikir untuk buat semacam jus healthy drink gitu. Cuman kita sharingnya dari media, dari sosial media gitu, dan Instagramnya udah jalan. Cuman ya karena SDM saya untuk dibikin minumannya nggak ada, saya pun nggak bisa, jadi sempat nge-stuck kemarin. Jadi tetap fokusnya ke branding, ke Living Meal. Tapi dengan ancang-ancang sampai saya buat Instagram segala macam itu, ya menurut saya sudah kemauan yang bagus. Cuman sayang banget nge-stucknya sampai situ doang gitu. Kurang lebih untuk ya someday bakal mau endorse bisnis sih. Nah, oke, selanjutnya bakal coba di bidang F&B sih. Jadi F&B-nya tuh food and beverage-nya tuh lebih tepatnya ya let's say misalnya kayak kita jual online nih, tapi ya kita jual hal-hal yang long term atau yang berkepanjangan. Ya let's say misalnya kayak pizza campur ya kayak healthy juice kayak gitu. Dan salah satu terinspirasi juga dari salah satu tempat di Bandung itu namanya Juice Bar. Jadi dia buka kayak juice, tapi dapur jusnya itu kita bisa lihat dari cara meraciknya. Jadi di sisi lain punya kayak experience dalam meracik buahnya, dari cara dia ngulik buah itu kita lihat gitu. Jadi kayak euforianya sebelum kita minum, kita lihat nih, misalnya kayak buah A misalnya campur dengan buah B. Nah, itu salah satu inspirasi saya juga. Jadi saya pilih di jus dan pizza yang tadi, lebih tepatnya sih di F&B sih. Cuman bakal lebih meluas lagi. Kalau masalah di clothingan kan, di role model fashion itu yang menurut saya, di perspektif saya itu di clothingan, specifically kalau clothingan ada dua role model, yaitu menciptakan tren atau mengikuti tren. Nah, Living Meal ini mengambil sebuah ciptakan tren. Jadi di sisi lain, setiap kita branding, setiap Living Meal branding selalu berdasarkan dari sebuah keresahan atau anxiety sendiri. Jadi misalnya kayak pengen ngangkat campaign, tapi campaignnya misalnya kayak apa yang lagi happening di dunia, misalnya kayak pandemi segala macam, tapi kita coba kemas lagi, kita coba branding lagi, dan coba kita iklankan. Karena sekarang era teknologi sudah semakin luas, mulai iklan Instagram, iklan Facebook Ads sudah ada semua kan, sudah banyak source yang bisa kita approach gitu untuk upload apa brandingan kita nih. Nah, sekarang gimana cara kita perkuat dapurnya nih? Karena source yang itu udah ready, tapi power kita kalau nggak ready juga sama aja gitu, sayang aja, buang-buang duit jatuhnya. Nah, caranya tuh gimana perkuat dari segi branding dapurnya dulu nih, baru terjun ke iklannya nih gitu. Jadi satu kali branding semuanya kena. Strateginya tuh lebih tepatnya sih ya dimana kalau masalah branding Living Meal sendiri pastinya selalu melihat segmentasi sebuah target yang kita tahu ada tiga poin: STP, segmenting, targetingnya, sama positioningnya dulu nih dari segi branding ya. Jadi saya harus tahu dulu nih segmentasi, misalnya segmentasi rilisan saya berikutnya yang pakai anak arah kemana ya, let's say misalnya Jakarta, Makassar misalnya. Karena kita pasti riset dulu sebelum selling, sebelum develop produk kita bakal riset dulu. Kalau saya bikin produk A misalnya oversize, produk B regular, kalau oversize pasti lakunya misalnya di sini, regular lakunya di sini. Hasil dari riset itu kita coba kalkulasi semua apa yang target marketnya sesuai, dan kita coba branding dengan endorsement juga. Jadi dengan cara endorse, tapi sejauh ini Living Meal kita ngendorse, biaya kita keluarkan Rp1.000 pun nggak ada sama sekali. Ya kesyukurannya itu sih, karena
setiap kita coba offering ke endorsement kita atau yang menurut Live in Meal spesifik dengan ideas brand kita sendiri, alhamdulillahnya si endorsementnya suka sama produk. Jadi cuma minta dikirim, dan kesyukurannya lagi kalau dikirim biasa unboxing sekalian dipakai juga gitu. Kalau menurut saya sih cara survive-nya, walaupun saya juga ya dalam keadaan masih 2 tahun merintis, cuman di tiap bisnis itu ada yang namanya up and down pastinya. Ada yang bakal naik, ada bakal jatuh juga. Nah, dimana cara menurut saya yang lebih efisien adalah kita harus mengetahui skema output ke depannya. Contohnya misalnya kayak ini pandemi sekarang kan, tapi saya udah punya skema beres pandemi saya mau ngapain nih di bisnis saya sendiri. Jadi di mana yang lain masih memulai, masih baru merancang, kita outputnya udah ready nih untuk selesai apa yang kita target ke depannya. Ya let's say misalnya yang saya lakukan kalau setelah pandemi kelar, saya bakal bikin misalnya kayak runaway show, tapi invitation ke brand semua ada kayak gitu. Tapi tetap pastinya protokol kesehatan juga ya, karena mau nggak mau kegiatan accident yang kemarin yang terjadi pandemi bakal terbawa sampai ke depannya sih. Orang pakai masker segala macam. Ya paling itu sih menurut saya lebih proper ke depannya, skema outputnya mau diarahin kemana, sama harus punya selalu plan B, C, D, sampai F, gas aja gitu. Perbanyak planning sih. Kalau untuk kita bahas role model anak Makassar yang mempunyai power yang kuat untuk industri ini, untuk industri kreatif, menurut saya sih saya punya satu kenalan, lumayan akrab juga, punya brand juga, dan pastinya banyak segmentasi yang dia masuki. Ya misalnya dia masuk di music, dia masuk di skate, dia masuk di industri kreatif brand lokal juga men. Ya itu namanya Austin sih. Sebenarnya kalau alasan mungkin karena nyaman dan sesuai dengan passionku. Jadi setiap orang kan pasti punya sesuatu yang buat dia nyaman. Nah kalau saya nyaman di industri ini, industri clothing. Tapi tahun kemarin dipercayakan sama ada ketua saya namanya Rahmat untuk menjadi direktur eksekutif di Badan Promosi Pariwisata Kota Makassar. Tapi badan promosi itu tidak menghambat sebenarnya untuk kita tetap berkarya, karena badan promosi untuk lingkup pekerjaannya kurang lebih mempromosikan karya-karya yang ada di Kota Makassar gitu. Macam itu tugasnya badan promosi sebagai
apa namanya ya, partner pemerintah gitu untuk mempromosikan apa saja yang menjadi objek wisata yang ada di Kota Makassar. Musik, DJ, pernah main band metal juga, terus clothing. Kalau menggambar saya nggak bisa kalau menggambar, makanya saya ada teman desainer yang bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam kepala di dalam satu gambar. Tuh, kalau menggambar saya nggak bisa, ya kurang lebih seperti itu sih. Apa deh? Ini yang saya jalankan sekarang. Industri clothing, ya. Kalau hadapi masalah-masalah yang ada, sebenarnya kemarin kita masih banyak permasalahan itu di stuck di produksian. Soalnya kita produksi itu kan di Bandung, mulai dari pengiriman, timeline tidak sesuai. Cuman kita nggak bisa memaksakan juga karena posisinya yang jauh gitu ya. Belum lagi kembali ke vendornya. Tapi sebisa mungkin sih hasil yang dari sana bisa dimaksimalkan di sini. Mulai dari quality controlnya, biar pelanggan atau customer yang senang sama produknya kita tidak kecewa gitu. Jadi kita utamakan kenyamanan atau apa ya? Iya, kenyamanannya yang di customer. Jadi kalau di Badan Promosi Pariwisata itu sekarang di tahun 2020 sampai 2023 di satu timnya kita itu rata-rata anak muda. Jadi kita mengajak teman-teman UMKM, mengajak teman-teman influencer, mengajak teman-teman buzzer, mengajak teman-teman dari digital aircraft juga untuk sama-sama kita membangun Kota Makassar ini untuk jauh lebih baik lagi, lebih banyak dikenal sama orang, dan intinya kita kolaborasikan apa yang bisa dikolaborasikan. Semakin aneh, semakin terkenal pasti. Kolaborasi A sama B. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita bantu untuk teman-teman UMKM terus berkarya tetap kita lakukan. Apapun caranya, kita punya teman-teman influencer yang mungkin bisa membantu produk kalian. Kita punya teman-teman dari digital kreatif yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk membuat foto agar customer tertarik. Ada teman-teman dari copywriter yang bisa membantu teman-teman menulis caption, karena menulis caption itu susah sekali. Terus foto produk, cara mempromosikan juga ada kita buat di program di Badan Promosi. Kalau perubahan otomatis kan regenerasi pasti. Jadi setiap beberapa tahun pasti ada regenerasi. Jadi buat teman-teman, sayang kalau kita tidak manfaatkan ini momen di mana kita bisa jauh lebih berkembang lagi. Tapi harus digali potensi kita dulu dalam diri kita, apa yang betul-betul kita cocok dengan visionnya ini. Kalau ada yang kita temukan, fokus sama itu. Perubahan yang paling kita bisa lihat sebenarnya itu dengan adanya sosial media.
karena sosial media itu membantu sekali untuk produk kita yang baru lahir segampang dikenal sama orang. Kalau dulu harus pakai media offline, koran atau pasang baliho. Tapi sekarang di era digital apa-apa sekarang sudah gampang sekali nih. Kita mau kenal produk kita. Virjablo sama ada Nigo. Karena itu orang kalau buat sesuatu aneh tapi disuka sama semua orang gitu. Dan masih dipelajari kenapa dia bisa mainkan psikologinya orang sampai seperti itu gitu. Yang biar aneh-aneh dibuat tetap jeda sangarnya ini. Kita kalau buat deh, kamu buat itu. Nah itu yang harus dibuat seperti itu. Mindsetnya, psikologinya orang harus dimainkan. Kalau goalsnya muka punya toko di mana saja, atau vibes di mana saja seluruh Indonesia atau luar negeri, dan bisa dikenal dengan di worldwide lah, internasional. Tapi pelan-pelan, jangan langsung, hargai proses. Buat teman-teman, kadang ada hal-hal yang menurut kita itu tidak bagus atau jelek, belum tentu orang lain itu rasa tidak bagus, bahkan mereka rasa ini keren sekali tapi menurutnya kita tidak bagus. Jadi saya rasa kayak jangan berhenti untuk berkarya, membuat hal untuk pengembangan usaha atau pengembangan diri kita, karena tidak selamanya itu apa yang kita rasa jelek itu orang rasa jelek, bisa saja itu rasa bagus. Tetapi konsisten dan terus bekerja keras, berpikir, dan usah dengar kata omongan orang kiri kanan yang ingin menjatuhkan kalian, karena kita suka dengan kata-kata seperti itu. I love by the haters. Kita suka kata-kata yang nggak baik, itu yang bisa membuat kita lebih berkembang daripada dia. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.